pemahaman terkait dengan tulisan yang kita buat. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sendiri adalah reviewer di salah satu jurnal singkat luar di Lampung, ya, dan di Lampung Kalam. Dan saya sendiri pernah menjadi reviewer di situ, kemudian juga menjadi reviewer di beberapa jurnal. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai dari yang ada di sini, Pak Juhair ya. Pak Juhair? Ya, ada, Pak. Ya, siap. Coba saya share screen Pak Juhairnya. Kelihatan? Sudah muncul ya? Terlihat, Pak. Terlihat. Ini tulisan dari Pak Juhair Abdullah. Oke. Oh, Pak Juhair itu dari UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid ya? Betul, Pak. Oke. Ini diterbitkan di JP Bio. Ya. Artikelnya diterbitkan di JP Bio. Masih proses baru submit, Pak. Belum terbit. Betul, betul. Dan bagusnya Bapak sudah ikut ini sudah ngikutin betul template ya, Pak Juhair. Saya lihat Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi ini contoh artikel dan biasanya jurnal itu udah ngasih template. Ya, jadi kita nggak usah bikin lagi template baru, ikutin saja ya. Gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita belajar tentang kadang-kadang sebuah jurnal itu minta langsung kita menyusun artikelnya berdasarkan tampilan ya, seperti ini ya Bapak Ibu. Judulnya, warnanya apa, nama seperti apa, ya, teknik penulisan nama dan seterusnya. Kemudian siapa penulis korespondensinya, gitu ya. Itu semua biasanya disusun sedemikian rupa dan kita sebaiknya mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh hak pengelola jurnal. Tapi di sini belum muncul itu ya, baru submit ya Pak Zuhair. Berarti nunggu terima, tolak dan revisinya ya. Ini belum muncul saat Betul, ini. Pak. Betul, Ya. Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu, mari kita mulai dari biasanya kalau artikel jurnalnya itu sudah ini ada kapan diterima, kapan direvisi, kapan persiapan untuk dipublikasi ya, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke abstrak. Abstrak itu idealnya memang ketika orang membaca abstrak itu, ketika reviewer membaca abstrak itu, orang memiliki ketertarikan. Nah, untuk membuat sebuah abstrak yang baik, setidaknya beberapa hal harus diperhatikan. Pertama, abstrak itu setidak-tidaknya menggambarkan latar belakang dari artikel ini. Ya, tidak usah banyak-banyak, latar belakangnya mungkin satu kalimat. Ya, kemudian di sini juga menggambarkan tentang tujuan penulisan, gitu ya. Saya sudah lihat di sini ya latar belakangnya, lalu kemudian tujuan dari riset ini ya. Pertama masih proses namanya sudah Pak. Udah terlihat, Bro. Ini
Terlihat Bapak Ibu? Masih proses namanya Pak. Oh, sudah Pak. Sudah muncul ya. Ya, ini artikelnya. Oke. Terbit di Journal of akan terbit ya. Oh, lagi review, under review. Journal of Pedagogical Sociology and Psychology. Oke. Ini ya artikel jurnalnya. Oke. Oke. Judulnya. Oke. Ini abstraknya. Ini kata kuncinya. Oke. Ya, Bapak Ibu, tadi saya sudah tentang abstrak. Bapak Ibu perhatikan betul catatan banyak, latar belakang, tujuan, metode yang digunakan, dan hasil. Hasilnya ini kan this found that, terus hasil. Nah, terus metodenya, oke, mana? Ini ngitungnya pakai MP apa? Oh, MP. Pakai survei itu Pak. The study was conducted using a survey. Oke. Pakainya kuantitatif ya. Iya betul Pak. Statistik inferensial. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini contoh lain lah. Jadi menggambarkan latar belakang, tujuan, kemudian metode dan hasil dari riset ini. Kemudian keywordnya ya, nanti cek lagi keywordnya berdasarkan abstrak atau tidak. Saya 2 kali ketemu jurnal mintanya begitu, kok dibalikin lagi, setelah saya baca lagi, oh nah, tapi lihat aja contoh. Baik Prof, siap. Jadi, terima kasih. Pas nulis itu lihat betul template. Kadang-kadang ada yang kelewat gitu. Saya nulis di jurnal Sinta 2 di Undip ya, saya hanya diminta memperbaiki sangat minor ya editingnya. Tapi saya pernah nulis reviewnya banyak juga gitu ya. Tapi lagi-lagi kembali ya, itu adalah proses yang harus dinikmati Pak Ahmad ya. Nikmati, tersenyum, tertawa, itu ya. Kenapa? Justru karena kita mendapatkan review, kita jadi banyak pencerahan gitu loh. Nah, kata si review, tolong pelajari ini. Kan kita nyari-nyari itu kan, nyari-nyari, belajar. Oh iya, harusnya begini dan seterusnya. Ini kok metodenya gak jelas tahapan-tahapannya gitu kan? Ya, kayak tadi mungkin kalau seorang reviewer yang jeli terhadap metode bisa memberikan masukan lagi gitu, seperti apa tahapan-tahapan metode yang harus dilakukan, sehingga tergambar betul tahapan proses risetnya. Nah, dan seterusnya. Lagi-lagi saya menyebut menulis jurnal itu dan mempublikasikan itu adalah sebagai rangkaian mentertawakan diri sendiri. Jadi kalau kita pikir misalkan sudah selesai doktor menuju profesor,
pengen terus belajar ya nggak usah artikel. Dari nulis artikel kita direview, kita tertawa, kekurangannya ini memang itu apa catatan-catatan itu tetap. Walaupun mungkin kita berbeda pendapat. Ya Bapak Ibu mungkin berbeda pendapat. Alurnya nggak begini. Tapi tetap yakin saya atau pencerahan atau masukan dari review itu cukup penting untuk pengembangan perumahan kita. Ini sudah sesuai template ya, Pak? Sudah, Prof. Pak Zulfikar? Sudah saya sesuaikan dengan template. Oke. Ya. Terima kasih. Ada yang modelan begini memang, modelan begini template-nya nggak rigid. Kalau tadi yang contoh yang awal kita ini template-nya udah muncul kayak gitu ya. Header footer-nya udah kelihatan. Ada yang model begini kita ngikutin ya. Maka itu kembali ke sistem. Oke. Dan saya bayangkan mengerjakan yang begini itu nggak cukup seminggu 2 minggu. Dengan kesibukan kita, saya pernah mengedit khusus naskah artikel saya sampai 1 bulan agar pas betul sesuai dengan permintaan template dari editor jurnal. Oke, Bapak Ibu, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang ini sudah oke, yang tadi sudah oke, kurang-kurang dikit ya, mangga ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Prof. Nanti ya yang seriusnya nanti editor sama reviewernya Pak Zulfikar. Karena mereka yang memutuskan. Tapi secara umum ini udah on the track. Tadi yang pertama juga sudah on the track ya. Ya, Prof. Terima kasih. Ya, makasih. Oke, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan sebelum saya lanjut ke contoh berikutnya. Prof, sedikit izin Silakan. bertanya Ya, silakan. terkait tadi yang disampaikan, misalkan terjadi ada mungkin perbedaan pendapat antara kita dengan entah editor atau reviewer, mungkinkah terjadi proses diskusi dalam proses review atau kalau selama ini yang saya lakukan adalah ya sudah saya ikut aja. Ikut saja. Walaupun berbeda. Ikut saja menurut saya. Paling aman gitu. ya Pak. Siap. Ikut saja lah ya. Sejauh logika risetnya nyambung, proses ininya nyambung, kenapa tidak sih gitu ya? Menurut saya ikut saja. Oh iya, siap. Menurut saya ikut saja. Karena dengan sistem online ya, sistem online, komunikasi kita juga kan ketika blind review ya, kita juga nggak tahu siapa yang nge-review artikel kita. Kalaupun kemudian nanti sering juga muncul, ini yang nge-review siapa, ini yang nge-review siapa. Tapi kan yang pada saat mereka mereview, mereka juga tidak tahu artikel siapa ini. Kemudian walaupun kita padanya ketika menerima di sistem kita, kita sebagai penulis, kita tahu yang nge-review ini, yang nge-review ini. Tapi tadi saran saya sih ikutin. Dan biasanya begini, yang penting dengan editor, kalau reviewer mah tidak terlalu mutlak, tapi kalau editor menentukan Mas. Siap. Gitu. Jadi tapi ya kalau bagusnya ya semua lah dapat reviewnya kita ikuti. Karena itu juga penting kan, karena artikel kita dibaca orang. Bahkan kalau artikel kita, mohon maaf ya, kualitas yang nggak bagus, tentu saja orang mungkin kan mensitasi. Ini penting. Prinsipnya gini, ketika artikel kita sudah dipublikasikan, orang harus mensitasi. Ketika tulisan kita menarik, tentu orang banyak yang akan mensitasi tulisan. Itu yang penting. Itu ya catatan. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Saya lupa. Tadi sudah pakai aplikasi apa? Citasinya Mendeley. Zotero, Mendeley ya. Ya. Oke. Jadi itu lebih mudah, lebih praktis. Mau ngubah-ngubah teknik, mau body note, mau footnote, itu cara yang sangat efektif. Cuma capek-capeknya di awal. Di awal ketika kita harus ngentri
jurnal, buku masuk ke situ. Tapi lama-lama ketika kita akan menggunakan itu jauh mudah. Jadi kalau di akun aplikasi Mendeley kita sudah tersimpan sekian rujukan, wah baik itu buku ataupun jurnal itu, wah awal-awalnya aja sih, sampai harus dalam tanda kutip harus takun ya. Tapi aplikasi ini sangat membantu. Aplikasi itu sangat membantu karena misalkan tiba dari format apa style ya, yang banyak tuh gampang-gampang aja ngubahnya. Nah, gitu. Bapak Ibu mudah-mudahan sudah akrab dengan aplikasi referensi, mau Zotero, mau gimana Pak? Sobat kuning. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke artikel berikut. Pak Warsito hadir, Pak Warsito. Kalau Ibu Umi Mahmuda mengajar. Pak Warsito hadir. Buria. Kalau orangnya nggak hadir, nggak saya review. Kalau Ibu Umi Mahmuda? Ada. Sedang mengajar. Oh, sedang mengajar. Nah. Buria? Buria. Baik. Buria ya, ada ya? Iya, ada. Baik. Saya share ya. Oke, Buria menulis di jurnal akuntansi dan keuangan Islam ya, Jakis. Wah, kalau ini sudah submit dan minta revisi, ya. Iya. Itu menyenangkan Bu. Sangat menyenangkan Bu kalau revisi daripada ditolak Bu. Tapi bukannya kalau untuk keputusan nanti bisa berubah ya Pak, setelah direvisi masih bisa ditolak gitu Pak? Rata-rata kalau revisi itu kesempatan ya. Oh. Artinya kita kalau revisi ya, ini mau terbit ini, Ibu perbaiki revisinya. Revisinya mayor, minor, nggak disebutin lagi. Iya Pak. Nggak apa-apa, Ibu bisa lihat. Please make revision on the review file. Oh, Ibu baca tuh catatan review di file. Dan jangan mencoret komen-komen dari review. Oke, nanti submitnya di submit akun Ibu ya. Biasanya kita kan begitu mau nulis di artikel di satu jurnal, kita bikin akun dulu. Ya, kita login, kita memantau di situ gitu ya. Kemudian tuh 2 minggu dikasih waktunya Bu. Udah lewat atau kekejar? Masih ada waktu 26 Februari ya. Iya, tapi Bu. belum saya revisi. Ayo Bu, saya pernah menyesal dalam diri saya ya. Bapak Ibu, saya pernah mengabaikan revisi. Karena memang di situ oleh penerbitnya Sinta 2 itu ya, penerbit Sinta 2 tidak disebutkan kapan. Ibu enak banget disebutin tuh tanggalnya. Nah, saya nanti lagi. Yang punten ya, namanya kerjaan kita kan ya nggak ada berhenti ya kan. Aduh, Pak, Bu, ketika saya submit, saya dikasih peringatan, segera kirim, saya hanya nggak bisa ngirim. Wah, Pak, nangis berdarah-darah, Pak, sakitnya di sini, Pak. Bener, Bu. Giliran mau naik pangkat, aduh, gitu deh. Sakitnya itu kalau udah ini, karena proses ini udah ditunggu, mungkin ini akan terbit di bulan Maret atau April. Atau di awal-awal Maret nih.
mau terbit gitu loh. Ya. Tolong Bu, jangan ini Bu, gaspol ya. Siap. Ya, gaspol lah. Oke, ya ada yang teman kayak gini Bapak Ibu. Format seperti ini, template-nya, ya. Template-nya. Edisi sebelumnya itu. Oke. Template-nya. Dan ini sih tinggal direvisi Bu. Kamu tutup IESN-nya, EI-nya itu. Walaupun ini memang udah yang lama ya. Edisi sebelumnya itu Pak. Iya betul. Template-nya. Tapi Ibu diberi kesempatan untuk memperbaiki kan ini. Sangat terlalu sedikit. Terus Abstraknya mungkin Pak. ya, sebentar. Nah, Seperti abstraknya terlalu sudah sedikit. sampaikan. Ini sudah sesuai dengan ya, tujuan dari penelitian ini. Bank Wakaf Mikro berdasarkan Syariah Enterprise Theory pada Bank Wakaf Mikro berbasis pesantren di Jombang. Metodenya Ibu kebanyakan Lapangan kualitatif, deskriptif, wawancara penting, 150 sampai 250. metodenya sudah poin teknik hubungan data, kurang saya data. poin aja yang diperkuat. Ini metodenya Ibu kebanyakan diceritakan. Emang maksimal berapa kata ini di abstrak ini aturannya? 150 sampai 250. Metodenya to the point aja Bu. Oh iya. Ini kurang menurut saya to the point aja, yang diperkuat Ibu, yang diperkuat itu di Hasilnya, ada iya. digambarkan. Tuh. Oke. Jangan-jangan seperti pengalaman saya ikut abjad, jadi yang ditulis akuntabilitas dulu, akuntabilitas, Oh, iya. lalu gitu ya. Ya. Jangan-jangan, tapi saya nggak tahu. Kembali lihat template atau aturan penulisan. Oke, ini apa style ya Bu? Iya Pak. Teknik citasinya apa style ya? Iya. Kalau memang sebuah jurnal itu tidak membuat subjudul Saya nggak berani ini. metode terpisah, penulisan metode terpisah, Biasanya di latar belakang itu Bu, terus tergambar kalau memang sebuah jurnal itu tidak membuat pelajari lagi subjudul, tidak membuat metode terpisah, penulisan metode terpisah, biasanya di latar belakang itu harus tergambar bagaimana metodenya dilakukan, metode penelitian tersebut. Tapi lagi-lagi Ibu pelajari lagi. pendahuluan Nah, catatan reviewer, jangan-jangan begitu, jangan-jangan itu. Saya nggak tahu ya, karena Ibu yang tahu tentang catatan reviewer. Karena ada jurnal yang pendahuluan atau latar belakang, lalu metode, lalu landasan teori. Kalau yang begini, biasanya minta metodenya masuk di pendahuluan atau latar belakang. Karena Ibu kan yang poin yang kedua landasan teori ya. Iya. Tapi lagi-lagi lihat reviewernya. Ibu jangan aneh-aneh, pokoknya gini. Jangan karena saya sarankan Ibu juga kerjakan gitu. Sebenarnya yang harus Ibu ikuti itu reviewer. Nah, Nomor 1 itu. ya. Nah, ini kan baru jangan lah ya. Ini berdasarkan pengalaman aja ceritanya. Biar aman. Ini memang di tengah ya Bu. Nulisnya di tengah gitu ya, syariah interpretasi teorinya. Kalau template-nya seperti itu saya juga awalnya merasa Oke, aneh. ngikut aja Bu, ngikut aja, ikut template. Template itu yang maha kuasa dalam penulisan jurnal ya. Ya gitu ya Bapak Ibu. Ya masing-masing punya gaya. Tapi ya prinsipnya kan tetap sama, ya kan? Pendahuluan, metode, teori,
diskusi dan hasil kesimpulan. Kira-kira gitu kan? Sebuah jurnal itu pasti begitu, judul, abstrak, kata kunci kan begitu dari atas ke bawah sampai kemudian kesimpulan dan nota pusaka. Kan oke. Tapi ini jadi ke kanan ya. Itu di atas, di tengah, ini jadi ke kiri, kanan kiri ya. Ke pinggir gitu loh. Iya, tidak konsisten ya Mas. Itu sepertinya lihat template aja, lihat template. Lihat template. Iya. Pokoknya yang maha kuasa dalam penulisan jurnal itu template Bapak Ibu ya. Oke. Yang penting teknik penulisan ininya sesuai dengan. Oke. Yang penting teknik penulisan ininya sesuai dengan permintaan dari jurnal ya. Memang total diminta di tulisan DOI-nya simpulan, istilahnya simpulan ya Bu. Nah, Iya, dari template. Iya, ikut template. Nah, yang ini catatan saya adalah apakah, nah ini teknik display datanya aja. Mungkin kurang dikasih gambaran dan analisis saja. Nah, itu aja sih. Analisisnya kurang. Ini kan Ibu coba display data. Display data hasil wawancara. Ya, kalau saya pribadi semua hal yang dilakukan manusia itu pasti ada dampaknya ke lingkungan masing-masing. Meskipun usaha kecil, tapi nasabah kami menengah ke bawah, artinya dagang kecil, bla 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 bla. Ini data yang mati. Ini cara seorang penulis mendisplay datanya, ya kan? Nah, ketemu kita analisisnya seperti apa, teorinya seperti apa untuk menganalisis. Biar tulisan ini lebih tajam. Kasih analisis. Karena ini masih kalimat langsung. Coba Ibu di paragraf berikutnya buat tulisan. Menurut narasumber. Jadi kalau saya pribadi itu kan kalimat asli dari narasumber. Ibu bikin interpretasi sebagai penulis. Interpretasi itu akan membantu Ibu untuk melakukan analisis. Kira-kira itu. Gitu. Berdasarkan hasil wawancara, gitu kan? Dan kalau bisa Ibu terjemahin, tapi nggak ada istilah yang aneh, tersortir oleh alam, ya dia akan pinjam ke bank yang lebih besar. Berdasarkan hasil wawancara, gitu kan? Prosesnya, akhirnya, bla 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 bla, gitu. Sesuai ini aja. Nanti Ibu cari teori yang relevan. Gitu ya Bu, biar nambah-nambah halaman sih, kecuali halaman dibatasi. Gitu. Jadi sebuah data, sebuah hasil penelitian itu kan harus didisplay pasti. Cuma itu nggak boleh didisplay saja, harus ditafsirkan oleh peneliti, dijelaskan oleh peneliti. Ini kan masih menggunakan bahasa Indonesia, Bu. Gimana kalau wawancaranya menggunakan bahasa Jawa? Bahasa tentu harus ditranslatekan, diterjemah, ditafsirkan, dianalisis dan dibahas. Jadi dari satu paragraf hasil wawancara ini bisa menghasilkan setidak-tidaknya satu halaman, ya kan? Display datanya hasil wawancara, tafsir dari si peneliti, analisis dari si peneliti atas hasil wawancara. Kan begitu. Begitu ya, tambahan dari saya. Sisanya tentu dari yang maha kuasa. Ini ya. Reviewer. Template dan reviewer.
Ya. Oke, Terima kasih. nikmati aja ya, Prof. enjoy aja, Iya. dinikmati Pak Bu ya. Ini Jadi, tulisan pertama kualitatif, Prof. oi, Ya, jadi sebelumnya kuantitatif. Jadi ketika ngerjakan pembahasan itu saya nggak ngerti caranya. Jadi betul. ternyata Caranya udah seperti dikaitkan tadi. teori. Ibu perhatikan juga kata kunci di statement itu. Biasanya kalau di kualitatif itu kata kunci di statement, ya, lalu diterjemahkan. Jadi bahasa saya itu ditafsirkan. Setelah ditafsirkan, dianalisis berdasarkan kata kunci. Gunakan teori untuk menganalisis itu. Itu di kualitatif begitulah Bu. Kira-kira cara yang paling gampang untuk begitu nanti halamannya jadi nambah dan pembaca akan ngerti. Kalau cuma baca hasil wawancara kayak gitu kan orang juga bingung. Ini maksudnya apa gitu. Karena mereka juga kan tidak tahu tor wawancaranya. Ya kan? Ya. Makanya biasanya teknik penulisan kalau wawancara itu teknik penulisannya tor itu menjadi subjudul. Bagaimana pandangan Bapak tentang ini? Nah, tentang Nah, contoh ya. Akuntabilitas. Nah, tentang akuntabilitas. Maka di situ subjudulnya akuntabilitas. Nah, menurut narasumber, ya, akuntabilitas adalah bla 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 bla. Dari mana kita bisa menyimpulkan itu? Dari statement-statement narasumber. Dalam bahasa saya itu kata kunci. Makanya memang metode kualitatif itu agak rumit juga. Karena sesungguhnya setelah selesai wawancara, itu idealnya dilakukan FGD di antara para narasumber. Bahkan idealnya Ibu bertemu lagi dengan narasumber untuk menanyakan apakah yang disimpulkan oleh Ibu sesuai dengan apa yang dipikir oleh narasumber. Idealnya begitu Bu, kalau dalam metode penelitian kualitatif. Gitu. Itu catatan tambahan. Jadi tulisan ini dibacakan lagi ke kira-kira kalau saya menafsirkan begini benar nggak? Kira-kira begitu. Ya, tapi itu sesuatu yang lumayan melelahkan. Itu catatan tambahan saya, Bu Ria. Iya, terima kasih. Ada waktu ini 10 hari lagi, gaspol. Jangan nunggu tanggal 26, Bu. Pastiinlah 24 sudah selesai. Cek lagi. Kadang-kadang suka ada yang kurang. Itu. Ya. Ya, jangan sungkan minta tolong ke temannya, ke teman dosennya. Ya. Kau nganggur nggak? Liatin artikel aku dong. Ada yang kurang apa kan? Jangan sungkan lah yang gitu-gitu itu. Saling bantu itu penting di situ. Ya. Jangan ngumpet-ngumpet kayak punten ya, jangan zaman kita SMP SMA itu. Ganti sana, kurang apa nih artikel itu? Nah, gitu, ya kan? Iya. Nanti Ibu juga melakukan itu untuk temennya. Karena rumus dari penulisan itu sederhana, Pak, Bu. Ya, prinsipnya begini kan. Seorang penulis itu mungkin tidak tahu apa kekurangannya. Kenapa? Karena gajah di pelupuk mata itu nggak kelihatan. Semut di seberang lautan bisa kelihatan. Beda dengan seorang editor. Beda dengan seorang reviewer. Beda dengan seorang yang dari luar melihat itu. Ini kurangnya ini, kamu kurangnya ini. Nah, itu gajah di pelupuk mata itu nggak kelihatan. Semut di seberang lautan bisa kelihatan. Makanya ajak teman untuk diskusi. Sinta 4, Pak. Masih Sinta 4. Minta tolong. Tuh, jangan. Tulisannya Ya. masih Sinta 5, Sinta 4, Pak. Itu Bapak Ibu sekalian tambahan catatan dari tulisan. Ayo Bu, semangat. Ini Sinta berapa Bu? Ini Sinta 4, Pak. Masih Sinta 4. Oke Bu, bertahap saja. Iya. Saya tulisannya masih Sinta 5, Sinta 4, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya. Saya juga memulainya dari Sinta 4. Ya.
cinta 3 bertahap, dapat cinta 2 gitu. Ya, nggak apa-apa. Dinikmati saja. Dan memang kita nanti akan merasakan keketatan ya. Keketatan dalam review, keketatan dalam editornya itu lain. Ya, apalagi kalau sudah yang sering stop. Dinikmati saja, bertahap, dan saya berharap artikel ini terpublikasi. Nanti di-share di grup biar yang lain kepanasan. Orang Indonesia itu harus dibikin panas ya, begitu ya Pak Zulfikar ya. Lihat orang tulisannya terpublikasi di Scopus, di Sunta 2, mulai itu kepanasan gitu. Harus begitu. Itu namanya menebar kebaikan itu. Ya, itu. Oke, makasih Bu Ria. Saya akan lanjut ke contoh yang lain. Ya, makasih. Pak Warsito. Siap, Prof. Hadir. Tugas Warsito. Ini filenya tugas Pak Warsito. Oke. Terlihat ya Bapak Ibu. Ya, share nih tugas Pak Warsito. Belum jadi, Prof. Katanya kemarin baru, yang penting perkembangannya gitu. Ya, nggak apa-apa Pak. Belum kelihatan nih, Prof. Oh, udah. Oke. Terlihat ya Bapak Ibu. Islam Al-Mu'min Surakarta. Oke. STIM itu apa Pak Warsito? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min, Pak. Oke. Belum kelihatan nih, Prof, di tempat saya. Oh, udah. Oh, udah. Sudah. Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Oke. Nanti ikut template. Ini rencananya mau kemana Pak? Komunikasi syariah, kajian gerakan muslim anti riba. Kira-kira ini tulisan mau ke jurnal mau apa? Yang fokus ke stoknya. Kalau disetujui nanti mau ke yang LIPI itu, Pak, jurnal budaya itu, Pak. Jurnal budaya, LIPI. Budaya. Alasannya apa? Kalau ini kajiannya kajian tentang sikap masyarakat Muslim mantan preman di Surakarta. Oke. Nah, lalu mereka membuat gerakan namanya Gemar, Gerakan Muslim Anti Riba. Tetapi karena backgroundnya background preman, kita pun bertanya apakah ini arahnya kepada pemerangan riba atau komodifikasi syariah. Ini menggunakan riba untuk kepentingan. Ini cerita namanya di Solo itu pedotan, Pak. Berarti di kalangan mantan preman ini membeli NMIC, umpamanya harga barunya mungkin 32 juta gitu. Tapi uang muka kan kadang cuma 2 juta. Ya. Lalu diangsur 3 kali, setelah diangsur 3 kali, motor ini dijual 12 juta. Kan untung sekitar 8 juta. Permasalahannya apakah debt collector berani menagih pada mereka? Tidak berani. Karena mereka punya komunitas yang di Solo ini, debt collector yang rata-rata masih preman ini punya ketakutan ketika harus berhadapan dengan mantan preman yang berjubah sekarang. Nah, arahnya ke sana. Jadi ceritanya arahnya ke sana. Oke, saya mohon di review dengan ketat aja. Karena ini rencananya kan saya baru ngambil doktoral di UIN Sunan Kalijaga, Prof. Nah, salah satu syaratnya kan pernah jurnal meskipun Sinta 2 gitu. Nah, ini kalau jenengan bisa ngasih masukan meskipun yang ketat itu menyakitkan, tetapi biasanya lebih manjur nanti. Ceritanya ngapain? Iya Pak. Bahasa saya kan tadi mentertawakan ya. Mentertawakan diri kita ini. Jadi cara terbaik dan efektif menulis, mengembangkan diri dan
menempa diri kita lebih ketat dalam menulis dan berusaha adalah dengan istilah. Kita jadi terus belajar. Itu yang saya pahami dan saya alami selama ini. Ini menarik ketika Bapak bilang ini mau diterbitkan di jurnal budaya. Pertanyaan sederhana yang saya ajukan adalah topik apa, tema apa yang memungkinkan, hal apa, isu apa yang memungkinkan ini relevan dengan jurnal budaya. Oh gitu ya. Gitu loh. Itu dijawab dulu oleh Bapak sambil direnungin. Karena sebuah jurnal akan dengan mudah menolak artikel yang disubmit bukan karena tidak bagus, tapi tidak relevan dengan fokus and scope. Kalau di jurnal itu kan ada fokus and scope gitu ya Bapak Ibu, kalau buka jurnal itu fokusnya apa sih itu? Itu loh. Kalau istilahnya riba, ini mungkin lebih ke kajian. Kalau gerakan Muslim itu mungkin Bapak bisa nyari jurnal yang memfokuskan pada gerakan sosial. Gerakan sosial keagamaan. Coba Bapak cari jurnal yang fokus and scope-nya adalah gerakan sosial keagamaan. Siap, Bro. Atau Bapak cari jurnal yang fokusnya ke syariah. Kalau syariah mungkin tidak, Bro. Karena ini lebih kepada fenomena cara mereka menjustifikasi pola dia mendapatkan uang dengan nama syariah itu. Tapi di situ berarti Bapak ke gerakan sosial. Oh gitu ya, siap. Ke gerakan sosial kalau begitu. Jadi istilah komodifikasi syariahnya sebenarnya ini lebih ke, bahkan bisa lebih ke kajian filosofis ini. Jadi karena ini kan komodifikasi ya, sebuah istilah yang akrab di teman-teman semiotika sosial. Jadi cocok, kalau menurut saya sih ini cocoknya di jurnal yang terkait dengan gerakan sosial. Kali ini gerakan sosial ya. Ini nanti sebenarnya saya kalau judul fleksibel ya, diganti pun tidak apa-apa gitu. Cuma memang tema besarnya saya membahas tentang pola mantan preman yang melakukan tindakan melawan kapital finance dengan cara mereka tidak mau membayar kekurangan. Yang kedua, mereka bahkan membantu untuk orang yang ditarik motornya, lalu motor itu diambil, lalu terjadi negosiasi supaya 0 bunga. Jadi kalau harga motornya itu kita ambil 19 juta bit, kalau dibawa ke lembaga finance kan rata-rata jadi 29 ya. Nah, mereka minta supaya dinolkan sehingga tetap jadi 19. Gerakan-gerakannya polanya seperti itu, Pak. Sehingga mereka menamakan diri anti riba. Nah, saya lebih kepada fenomena ini, tidak kepada ini gerakan sosial, Pak. Gerakan sosial, ya. Sosial, gerakan sosial. Jadi Bapak bisa nyari jurnal yang terkait dengan sosiologi. Oke. Karena ini gerakan sosial. Ya. Dan ini menarik, Pak. Mencari kerangka teori yang terkait dengan gerakan perlawanan. Ini kan gerakan perlawanan sosial, Pak, yang dilakukan oleh komunitas untuk melawan kemapanan. Ya kan? Yeah. Bapak cari teori-teorinya itu. Pasti Mbah Mak itu. Mbah di atasnya. Cuma mungkin teorinya sudah akan mulai bergeser ya. Ini kan mirip dengan gerakan anak-anak punk. Anak punk itu menolak kemapanan, sistem rejim yang sangat mapan, sehingga dia mencoba ini gitu. Coba model seperti ini dalam teori sosial itu apa
sih dalam teori sosial politik itu apa sih? Nah, ini Pak, kunci kalau Bapak mau meneruskan itu yang pertama. Yang kedua, fenomena ini juga akan membuat Bapak bisa menulis artikel yang kedua. Artikel yang kedua ini relevan dengan mungkin topiknya relevan dengan isu-isu ekonomi syariah. Nah, bicaranya anti riba. Kan Bapak bisa fenomena gerakan Muslim anti riba di Solo. Surakarta ya Pak? Iya. Surakarta. Itu bisa menjadi artikel di jurnal syariah juga. Dua, Pak. Dan seterusnya. Cuma kan kadang kekurangan kita itu problemnya adalah di kerangka teori. Saya mau baca kerangka teorinya dulu ya Pak. Menjadi satu disertasinya mantan preman tetapi bukan kajian tentang karena ini belum. resiko lebih dalam. Ini bahan itu ya Pak? Bahan disertasi? Ini bahan untuk jurnal supaya masuk ke Sinta 2 Pak. Disertasinya mantan preman tetapi bukan kajian tentang ini. Karena ini sebenarnya memiliki resiko lebih dalam. Karena mereka meskipun melakukan itu ketika diwawancarai lebih tertutup. Oh iya dong. Ketika kita akan mengatakan ini untuk penelitian, itu mereka langsung menjaga jarak dan menjaga pembahasan. Sehingga makanya Bapak harus jadi kelompok mereka dulu Pak. Penelitian sosial itu unik Pak. Ada yang disebut ketika kita mengumpulkan data, ada yang disebut pendekatan observasi kan. Nah, observasi yang paling mendalam itu namanya Pak Warsito ikut jadi mereka dulu. Gabung dengan mereka. Bukan ikut, gabung maksud saya. Sehari-hari bergaul dan seterusnya. Jujur, kalau saya boleh usul, ini bisa jadi disertasi Bapak. Akan benar. Karena fenomena gerakan ini terjadi di banyak daerah. Bapak cuma menemukan itu di Surakarta, nggak segitu juga saya lihat banyak preman-preman yang insaf, kemudian bergerak, itu banyak. Jadi bukan hanya dalam sinetron preman pensiun nih Pak, hanya banyak. Saran saya, ini menarik. Jujur aja, saya tertarik dengan kajian ini. Cuma tadi mau pakai pendekatan apa? Pasti ini pendekatannya sosiologi salah satunya, karena ini salah satu bentuk gerakan sosial. Ya, nah, saya mau cerita. Jadi ini awal mula berkembang sebuah metode dalam metode kualitatif yang disebut etnografi. Ya, metode ini berkembang, ya. Tapi riset Bapak tidak harus menggunakan etnografi ya. Ini hanya menggambarkan pendekatan observasi statistik. Seorang antropolog Amerika, dia hendak mempelajari perilaku sosial suku di Amazon. Si antropolog itu perempuan, dia menikah dengan kepala suku itu. Sehingga dalam waktu 2 tahun dia tahu betul berbagai hal. Itu mah tahunya sudah bukan lagi luaran, itu luar dalam itu udah tahu. Nah, itu Pak. Jadi saran saya juga itu. Ke Pak Warsito. Saran saya ke Pak Warsito adalah Bapak bergaul penuh dengan mereka.
Iya, Banyak cara kan? betul. Bapak sebagai dosen bisa bergaul dari sisi pendekatan keilmuan. Identitas kita dulu, ya kan? Ya, kumpullah bareng dengan mereka. Maka ketika Bapak sudah dianggap in group, bukan lagi out group, begitu dalam istilah sosiologi, itu Bapak ya, Bapak kalau sudah jadi orang dalam, maka Bapak akan menemukan sejumlah informasi menarik tentang gerakan muslim anti kebaya. Itu Pak. Ya, Prof. Dan Bapak perlu waktu yang sabar untuk proses. Iya. Ya, Bapak nggak usah ngawinin putrinya tokoh-tokoh itu, nggak usah Pak. Ya, yang penting Bapak bergaul dekat. Akhirnya Bapak tahu. Itu resiko dari sebuah riset Pak. Iya. Resiko dari sebuah riset adalah ketika kita dianggap out group, maka kita akan kesulitan. Makanya satu pertanyaan yang sering saya ajukan ke mahasiswa, baik itu S1 ataupun sedang menulis disertasi adalah, apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengakses secara mendalam pada sumber data? Itu pertanyaan yang saya ajukan kalau lagi ada seminar proposal. Karena itu kata kunci. Bagaimana narasumber bisa terbuka kalau tidak? Beda dengan pendekatan kuantitatif. Sebar kuesioner selesai. Ya kan? Sebar angket selesai. Kalau kualitatif ada wawancara. Kita tahu seorang Clifford itu bertahun-tahun tinggal. Hidup bersama di situ. Nah itu Pak. Siap. Iya. Saran saya nanti fokus artikel ini kalau mau balik lagi ke itu tadi cerita lainnya. Kalau mau nulis di Sinta 2, ambil jurnal Sinta 2 yang fokusnya ke gerakan sosial. Itu yang pertama. Ikuti template-nya sesuai tadi yang dicontoh-contoh di awal. Anda Bapak bisa fokus. Perkuat aja teorinya. Ya. Ini mah teori gerakan sempalan ya, gerakan sosial sempalan lah. Jenis gerakan protes, gerakan menarik. Sayang saya tidak punya referensi yang kuat dan tidak terlalu memahami. Langsung kita ke situsnya tadi. Kalau saya tahu saya pasti kasih tahu, tapi karena saya memang bukan bidangnya ya, dan takut juga. Tapi kira-kira itu gambaran. Siap, Bro. Tapi Bapak kalau mau tipu dikit kirim juga ke jurnal Sinta 2 yang syariah, karena ada istilah judul komodifikasi saja. Baiklah, kali ini saya Orang cukup itu aja. Kan makanya saya agak bingung ketika tadi Bapak bilang ini mau masuk ke jurnal budaya. Budaya di mananya? Kecuali Bapak menambah. Karena konsep komodifikasi syariah itu sebenarnya sebuah budaya. Saya paham itu. Tapi pakai common sense dulu. Mungkin gunakan istilah tambahan. Oh iya, siap. Ya kan? Sebutan kata tambahan untuk memastikan bahwa kita masuk dalam budaya. Kan sebenarnya mau dilihat dari apapun ya bisa masuk-masuk aja Pak. Sosiologinya bisa, syariahnya bisa, budayanya bisa. Cuma penggunaan judul ini menentukan. Begitu ya Pak Yes, terima kasih, Prof. Ya, asli. Bapak Ibu ada lagi monggo yang mau ditanyakan? Pak Rahmat, Pak Ahmad Mustafa, Pak Herianto, Pak Suhadi, Pak Ahmad Labib. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Di sini sudah ada pola penelitianku. Nah, tapi Bu Uswatun Marhamat, monggo. Pak Setio Pramono, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Yang pertama, misalkan kita ingin mengambil sumber pustaka dari buku. Di sini kita bisa memasukkannya dengan manual maupun otomatis dari Zotero. Yang manual kita klik menu item baru, kemudian kita buku. Umi Mahmuda ada? Akan muncul menu yang di sebelah kanan ini. Misalkan buku Izin mengajar, Pak. Oh ya lupa saya. atas dunia
intelektual barat. Mas, Pak Muhammad Jauhari. intelektual barat. Izin juga Pak, Pak Muhammad Johari sedang ada tidak masuk ya. Ini judulnya, kemudian Putria penulisnya, udah tadi. nama akhirnya karena ini merujuk pada daftar pustaka, jadi penulisnya itu dibalik. Apa nih? Yang nama akhir dulu, kemudian nama terakhir. Ini nama terakhirnya yaitu Nakotik. Oke, saya lihat tadi ada Pak Happy apa Bu Happy nih? Happy Sista Depi. Ibu ya kayaknya. Kita Bu isikan Happy? abstraknya, kolom berapa, edisi berapa, itu kita isikan sampai masuk Bu Happy ada? lembar. Oh ada itu. Nah, itu Tapi manual. Itu cara yang pertama. Nah, cara otomatisnya Bu bagaimana? Happy. Cara otomatisnya kita klik pada menu ini, tambahkan item dengan nomor Bu barang. Happy ada? Nah, kemudian kita masukkan nomor ISBN-nya. Jadi di buku itu ada nomor Oke. ISBN. Biasanya di sampul depan. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Karena orangnya juga nggak ada, jadi saya juga tidak akan membahas. Buku yang tadi ini Sebenarnya ada artikel ada 7, cuma ada 2 yang hadir. intelektual barat ini Nah, tadi Bu Happy kayaknya nggak. 9, Udah saya panggil malah menghilang ya. 9, Apakah ada ketakutan tertentu atau sinyalnya yang bermasalah? 8. Kita enter. Kita tunggu sampai muncul bukunya. Bapak Ibu jangan lupa Bukunya. untuk mengisi absen. Di room chat sudah disampaikan oleh Ini cara Teh Nabila. dibuka. Silakan Bapak Ibu mengisi absen. Ini sudah lengkap semuanya. Bapak Ibu, Di Zotero ini kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya akan tutup ini ada yang sudah pertemuan kita. Pak Warsito masih ada yang mau didiskusikan? ada buku yang belum terdaftar di ISBN itu Sudah cukup? Bro. bisa masuk. Oke, Perbaiki dulu. oke, ya. Lanjutlah, ya lanjut, semangat, basket ya. Ngambil prodi apa Pak Warsito? Studi Islam. Enggak, maksudnya Ya, bidangnya apa? studi Islam umum itu. Oh, studi Islam. Oke. Iya. Lanjut, semangat. Jangan kendor Pak. Berbeda dengan yang Di S3 itu banyak Tuh, godaan. sempat Jadi kendor. kalau ada kita untuk godaan setan yang tertutup, maka S3 itu Betul. banyak godaan yang tertutup. Kalau nggak ada godaannya, maka berguguran di pustaka buku jangan. ada yang cara manual dan ada cara Kadang-kadang bukan karena faktor uang, kadang-kadang karena faktor ya berbagai hal. Bapak Ibu sekalian, saya kira saya tidak akan berpanjang lama ini waktu saya sampai 10.30. Tadi saya sudah mereview sejumlah jurnal. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu, dan saya sangat senang bisa bertemu dan bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Itu catatan-catatan yang saya sampaikan tadi. Kalau bermanfaat silahkan diambil, kalau enggak bolehlah nggak setuju. Ya, ini ruang ilmiah, ruang kajian yang terbuka. Tapi prinsip saya adalah kalau mau jurnal ikuti saran dari reviewer, dan tersenyumlah untuk semua masukan-masukan itu. Ya, jadi jangan sedih, jangan merasa kecewa. Ini kok reviewnya banyak banget catatannya. Ya, dinikmati aja, disenyumin. Ya, disenyumin, diikutin, lalu diperbaiki. Saya yakin Bapak Ibu dan kita semua punya kemampuan dan kesanggupan. Yang membedakan orang dalam menulis jurnal itu cuma satu, Pak. Rajin dan nggak rajin. Saya sering menggunakan istilah Allahumma paksakan. Allahumma paksakan. Memaksakan diri. Karena menulis itu soal memaksakan diri. Kalau kita tidak fokus, kalau kita tidak punya keinginan, banyak tulisan-tulisan yang tidak tuntas akhirnya dan tidak menjadi apa-apa. Tapi bagi kita yang pandai mengatur waktu, berfokus pada kajian dan tulisan, itu pasti kita akan punya kesempatan. Submit ditolak,
kita akan bukan memasukkan akhir unsur segala-galanya. dari Submit jurnal. dan ditolak Jurnalnya itu adalah kita awal cari bagaimana di kita teruskan. website. Catatan-catatan review atas Bahkan artikel dari kita jurnal adalah pendidikan cara dan kita kebudayaan, menertawakan kekurangan diri kita untuk memperbaiki apa yang sedang kita susun. Itu Bapak Ibu. Jadi ketika tulisan kita di submit tulisan kita itu ditolak, jangan kemudian tidak ada harapan lagi. Tetap semangat, tersenyum, ingat wajah saya, nama saya Yudutriana. Saya punya artikel, saya pernah submit 2 kali ditolak. Baru 2 kali. Kalau saya submitnya 100 kali, mungkin ada 50 kali saya ditolak. Biarkan saja. Itu jauh lebih baik daripada Bapak, Ibu, dan orang-orang yang tidak pernah submit dan tidak pernah ditolak. Tidak akan pernah menerima masukan-masukan dan upaya perbaikan itu. Ya.